Pertama kali Alkitab menulis nama Yosua di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua pertama kali, keluarlah berperang melawan orang Amalek. Yosua lebih kurang 40 tahun usianya waktu itu. Kok Yosua yang suruh keluar berperang melawan orang Amalek? Siapa sih dia? Emang dia jagoan? Jadi Yosua adalah anak budak yang tentunya bukan pahlawan, tidak terlatih perang, tidak ada keahlian memimpin apa. Dia kalau tidak rajin dicambuk, pasti Yosua dikorbankan. Kadang ada loh orang berpikir begitu, saudara, merasa dikorbankan, dijadikan tumbal. Ada tambahannya ternyata di ayat 9 itu. Besok ya, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yosua, dia paham apa itu tongkat Allah. Yosua mengenal satu pribadi Musa. Walaupun 2 bulan perjalanan, dia tidak menyia-nyiakan semua pembelajaran. Mulai dari 10 tulah di Mesir. Dia tahu bagaimana laut Teberau terbuka menjadi jalan dan kering sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Submit. Nurut. No debat-debat. No doubt at all. Dia tidak ada keraguan. Orang yang menangkap hati Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan, mempercayainya. Di ayat 11 dikatakan demikian. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Gimana dong sekarang? Mesti angkat terus. Enggak sanggup. Satu orang tuh enggak sanggup loh. Puji Tuhan ada Harun dan Hur. Satu menopang tangan kanan, satu menopang tangan kiri. Ada orang yang rela. Tidak menjadi penting di situ. Kalau engkau bisa melihat hidupmu enggak penting. Tetapi kalau engkau melihat melalui hidupmu, engkau diberikan satu peran dan kepercayaan. Itu Tuhan. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua di cover. Di cover itu seperti apa? Di cover itu Yosua hatinya submit, tunduk sama coveringnya. Dalam hal itu adalah Musa. Sehebat itukah? Ternyata kehebatan Tuhan dimanifestasikan kepada covering pemimpin-pemimpin. Ibrani 13 ayat 17. Firman-Nya berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka ini, pemimpin-pemimpinmu itu berjaga-jaga atas jiwamu. Sehingga engkau tidak diizinkan panas hujan dalam pengertiannya. Artinya masalah dan persoalan itu menimpa hidupmu langsung. Jadi ketaatan, hormat, respect itu bukan karena yang satu besar yang satu kecil, bukan. Tapi karena prinsip Tuhan mengcover umatnya. Saat engkau punya hati yang rela, submit di situ. Engkau mengizinkan kuasa Allah yang supra alami itu bekerja mendatangkan apa yang menjadi bagian kepada hidup yang berkemenangan terus menerus. When you submit, you are under supernatural power of God.